Tapi waktu Oke. pulang itu airnya udah tinggi Kak, udah susah motornya buat jalan. Oh, oke. Ya waktu malam tuh air di sungai itu udah besar. Tapi masih ada warga yang mantau-mantau dari luar. Terus dia masuk ke dalam masjid, bilang disuruh bubar dulu rapatnya, soalnya kan air dari atas besar, Mm-mm. udah bau. Cuman bunyi air yang deras banget bunyinya dari atas, terus guncangan batu yang besar dari atas Kak, sama kayu, hantam rumah warga. Itu lumayan besar-besar Kak, batunya ada yang sebesar rumah, besar-besar kayu-kayunya tuh panjang-panjang. Halo Tribuners, kembali bersama saya Fiatio Konibili dan Tribuners Tim SAR Gabungan masih terus melakukan pencarian korban banjir lahar dingin Gunung Merapi serta banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat. Hari ini, Kamis 16 Mei 2024, proses pencarian memasuki hari kelima sejak terjadinya banjir lahar dingin pada Sabtu 11 Mei 2024 malam. Dan sebanyak 20 korban banjir lahar dingin Gunung Merapi dan banjir bandang di Sumatera Barat masih belum ditemukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan jumlah korban jiwa akibat bencana banjir lahar di Sumatera Barat sebanyak 67 orang. Tercatat ada 44 korban luka-luka yang masih menjalani perawatan dan 989 keluarga mengungsi sementara di posko-posko darurat karena kediaman mereka rusak diterpa banjir. Kemudian banjir bandang serta tanah longsor di Sumatera Barat ini dipicu oleh hujan lebat dan meluapnya aliran sungai yang sebagian besar berhulu di Gunung Merapi. Dan banjir yang terjadi diperparah dengan terbawanya material vulkanik dari Gunung Merapi melalui sungai karena hujan lebat di sekitar puncak gunung. Derasnya arus banjir ini membuat rumah-rumah warga hancur terbawa arus, kemudian warga juga kala itu berusaha untuk menyelamatkan diri melawan arus dan juga kayu-kayu besar yang terbawa air banjir. Dan Tribuner, saat ini kita akan berbincang dengan warga Nagari Bukit Batabuah, Ami, yang berhasil selamat dari bencana banjir di Sumatera Barat. Halo, selamat siang Ami. Siang Kak. Halo Ami, kondisi saat ini bagaimana, apa kabar? Kami sebelumnya turut menyampaikan duka cita ya, terkait dengan bencana yang Iya terjadi Kak. di Sumatera Barat. Iya Kak. Kondisi Ami saat ini berada di mana? Di pengungsian SD 08 Bukit Batabuah Kak, di Simpang Bukit. Oke, berarti saat ini masih ada di pengungsian, apakah rumah Ami hanyut, tidak tersisa atau masih terselamatkan Ami? Masih terselamatkan Kak. Oke, cuma untuk kondisi saat ini lebih aman jika berada di posko pengungsian ya? Iya. Oke, kondisi rumah seperti apa Ami, boleh diceritakan? Alhamdulillah rumah Ami baik-baik aja Kak, Kak kena sama air. Mm-mm. Apakah sempat banyak lumpur atau seperti apa? Enggak Kak, cuman warga yang di Simpang Bukit itu larinya cuma ke rumah Ami. Hmm, Malam itu oke. jadi tempat pengungsi di rumah Ami. Berarti rumah Ami ini menjadi salah satu rumah yang masih kokoh walaupun diterpa banjir Sabtu lalu ya Ami ya? Iya, alhamdulillahnya rumah Ami itu nggak kena sama banjir Kak. Hmm. Oke, Cuman tapi bau airnya tapi itu sampai terdampak ya, maksudnya terkena arus banjirnya, cuman kondisi rumah Ami aman. kena nggak Kak, cuman bau-bau air yang dari sungai itu sampai ke rumah. Hmm. Oke, posisinya berarti masih agak lebih atas ya dibandingin rumah warga lainnya ya, Ami ya? Oke. Iya Kak. Nah, Ami boleh diceritakan juga dong kronologinya waktu Sabtu malam itu Ami lagi ada di mana? Apakah di rumah atau lagi kumpul-kumpul sama teman-teman?
Jadi malam itu kami sama teman-teman lagi rapat di musola Anwar Kasya yang kena banjir kemarin tuh Kak. Ya waktu malam tuh air di sungai itu udah besar. Tapi masih ada warga yang mantau-mantau dari luar. Terus dia masuk ke dalam masjid, bilang disuruh bubar dulu rapatnya, soalnya kan air dari atas besar, udah bau. Pas kami bubar semua. Pas kami tiba di simpang bukit, yang teman-temannya lain masih belakang. Pas belakang tuh dia jatuh, dihantam air dari atas Kak. Soalnya orang ngira airnya dari sungai, tapi nyatanya di belakang rumah warga besarnya. Tapi teman-teman ini hanyut ke bawah air nggak jauh, tapi masih bisa selamat, bisa manjat ke rumah warga. Berlima di atas tuh semalam. Terus yang perempuan ini, yang si Evel kakinya nyangkut di kayu besar. Oke. Kalau Ami sendiri saat tahu banjir datang seperti apa? Apakah langsung keluar dari musola atau bagaimana? Ami langsung keluar Kak, langsung ambil motor, langsung pulang. Waktu Ami di simpang bukit, airnya udah besar dari atas. Terus teman-teman masih bisa menyelamatkan diri, Livia sama Evel manjat ke atas atap warga. Cuman yang laki-laki bertiga nih hanyut Kak di bawah air di belakang rumah warga, tapi masih bisa selamatkan diri. Cuman satu yang jauh ke bawah hanyutnya sama air. Oke, Ami ingat gak waktu itu yang ada di Surau Kasiak itu berapa orang dan semuanya selamat ya Ami ya? Satu yang meninggal Kak. Yang terbawa jauh tadi ya, meninggal dunia teman kamu yang cowok ya? Yang terbawa jauh itu alhamdulillah masih selamat Kak, tapi sekarang dirujuk ke rumah sakit M. Jamil Padang. Oke, kalau yang meninggal Ami? Kalau yang meninggal tuh pemuda setempat sini Kak, yang nyelamatin mobilnya. Terus mobilnya dihantam air besar dari atas. Oke. Berarti Ami waktu ada yang kasih tahu ya banjirnya sudah datang, Ami masih sempat untuk nyalakan motor, ngebut banget berarti menuju ke rumah. Iya. Boncengin siapa Ami waktu itu? Waktu itu sama kakak Kak. Berdua cuman sama kakak. Tapi waktu pulang itu airnya udah tinggi Kak, udah susah motornya buat jalan. Oke. Semana tuh Ami? Udah sampai setengah roda kah? Udah Kak, udah setengah roda. Tapi motor masih aman tuh ya? Airnya tuh, kenapa Kak? Waktu itu walaupun airnya sudah datang, motornya masih bisa terus dinyalakan sampai ke rumah Ami yang posisinya lebih atas dibandingin Surau ya? Bisa Kak. Ya Ami, terus kan Ami udah nyampe rumah. Berarti Ami melihat posisi ke bawah itu air terus semakin tinggi, arusnya semakin deras atau seperti apa Ami? Ami sampai rumah, teman ngirim video di grup Kak, di grup pemuda setempat, bilang dia nih udah manjat, terus airnya udah tinggi, motornya udah hanyut semua. Tapi yang 5 teman ini masih bisa menyelamatkan diri, walaupun satu yang jauh hanyutnya Kak. Air sampai bawah. Oke Ami, kemudian kondisi keluarga bagaimana Ami? Keluarga Ami alhamdulillah baik. Baik ya. Oke Ami, mungkin maaf kalau ini meninggalkan trauma buat Ami, tapi boleh diceritakan juga saat kejadian itu apa saja yang Ami dengar saat arus datang ya, banjir airnya datang, kemudian tadi Ami cerita juga teman-teman harus berlawanan dengan kayu-kayu besar ya Ami ya. Mungkin masih tergambar sama Ami bagaimana saat itu kondisinya itu seperti apa Ami? Cuman bunyi air yang deras banget bunyinya dari atas, terus guncangan batu yang besar dari atas Kak, sama kayu, menghantam rumah warga.
itu lumayan besar-besar Kak, batunya ada yang sebesar rumah, besar-besar kayu-kayunya tuh panjang-panjang. Ya, baik Ami. Tapi kala itu tuh waktu hari Sabtu kemarin itu emang dari siang hujan kah? Iya, dari sore Kak, sore sampai malam. Pas air itu besar, waktu itu masih hujan deras Kak. Oke, Ami ingat nggak jam berapa tuh waktu itu ke suraunya sebelum akhirnya banjir bandangnya datang? Kurang lebih jam setengah 11 malam Kak. Banjirnya setengah 11 ya. Ami ke suraunya jam berapa? Iya, jam jam setengah 10-an Kak. Setengah 10 ya. Oke Ami. Kondisi rumah aman, keluarga aman, tapi Ami sekolahnya gimana? Apakah sekolahnya kondisinya tidak baik atau seperti apa? Alhamdulillah sekolah baik-baik aja Kak. Soalnya sekolah jauh dari Simpang Bukit nih Kak. Oke, Ami sekolah di mana Ami kalau boleh tahu? Di MTSN 06 Kuangkut ya Kak. Oke. Siap Ami. Ami sekarang mungkin ada di pengungsian sejak hari pertama pasca banjir. Ya. Bagaimana kondisi di pengungsian Ami? Apa saja yang masih dibutuhkan? Alhamdulillah tiap hari bantuannya masuk terus Kak. Bantuan masuk. Warga-warga sudah mendapatkan fasilitas yang mereka butuhkan masing-masing. Sudah tercukupi. Sudah lengkap semua Kak. Oke, Ami. Tapi sebagian pengungsi ada di tempat saudara, di tempat tangga atau segala macam. Oke, jadi warga di Buki Batabuah ya, tempat lokasi Ami ini ada yang di pengungsian tapi juga ada yang pergi menyelamatkan diri untuk mengungsi di rumah-rumah keluarga ya saat ini ya. Iya. Oke. Iya. Ami, apakah ada kegiatan-kegiatan trauma healing gitu dari para petugas di sana untuk anak-anak? Enggak, Kak. Oke, berarti tapi keluarga inti memang aman-aman saja. Tapi kalau misalnya teman-teman Ami, apakah semua juga selamat atau masih ada yang di rumah sakit seperti yang tadi yang bareng sama Ami ya, kegiatan di surau masih ada yang di rumah sakit. Kalau teman-teman dekat Ami seperti apa? Apakah ada yang terdampak akibat banjir ini? Ada yang sebagian keluarganya mengungsi di SD nih Kak. Sebagian teman-teman pada luka-luka ringan, kena hantaman kayu. Cuman satu aja yang parah Kak, yang sampai dirujuk ke rumah sakit Padang. Oke, kita berdoa semoga teman Ami segera pulih kembali ya. Ini kita juga bersyukur Ami sehat-sehat aja, nggak sampai terjebak banjir. Karena waktu itu juga motor masih bisa menyelamatkan Ami ya untuk naik ke atas rumah ya Ami ya. Oke, kalau begitu seperti yang tadi saya sampaikan juga, kami turut menyampaikan duka cita ya Ami ya buat warga Sumatera Barat akibat banjir bandang yang terjadi. Terima kasih Ami waktunya siang ini, selamat kembali beristirahat. Ya Tribuners, itu dia cerita dari Ami, warga Sumatera Barat yang berhasil menyelamatkan diri saat arus banjir bandang lahar dingin menerpa Sumatera Barat pada Sabtu lalu. Kini Ami bersama keluarganya walaupun rumahnya aman tetap berada di pengungsian untuk membuat kondisi merasa nyaman dan tenang. Dan sekian dulu Tribuners update terkini perihal banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat. Saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.